Pertama, aku akan buat kulitnya dulu. Ini 1 sendok makan maizena, air 5 sendok makan, sedikit garam, seperti ini aja ya. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata ya. Kalau sudah, masukkan telur 3 butir. Kocok sampai tercampur rata ya. Selanjutnya, panaskan teflon, olesi dengan sedikit minyak, tipis-tipis aja. Kemudian, ambil adonan sebanyak 1,5 centong sayur. Teflonnya ini aku menggunakan yang diameter 15 cm ya. Lalu ini kita ratakan seperti ini. Kalau sudah rata, ini kita masak dengan api sedang aja, nggak perlu dibalik-balik, biarkan sampai bagian bawahnya mengering ya. Kalau sudah, langsung aja kita taruh di atas piring seperti ini. Lakukan lagi seperti tadi, olesi dengan minyak tipis-tipis aja, ambil adonan sebanyak 1,5 centong. Jangan lupa diaduk ya, setiap kali akan mengambil adonan lalu dimasak. Dan ini kita lakukan sampai semua adonan telurnya habis ya. Untuk bumbu halusnya, siapkan bawang putih 4 siung, pala 1/4 buah, ini kita haluskan ya. Selanjutnya, siapkan daging ayam. Daging ayamnya sudah aku chopper sebanyak 500 gram. Tambahkan bawang putih dan pala yang sudah kita ulek. Garam 1 sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Kaldu bubuk setengah sendok teh. Terigu 1 sendok makan, telur 1 butir. Ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata ya. Kalau sudah rata seperti ini, lalu ini aku tambahkan tepung tapioka 50 gram. Daun bawang 2 batang yang aku iris halus, bawang bombay 1 buah dicincang kasar, wortel 1 buah ini aku parut. Lalu kita aduk sampai tercampur rata ya. Seperti ini sudah siap untuk kita bungkus. Bahan kulitnya juga udah siap, ini menghasilkan 6 lembar. Lalu aku ambil 1 lembar supaya roladenya sama besarnya. Aku timbang ya, kita ambil isiannya seberat 120 gram. Lalu ini kita ratakan, spatulanya aku beri minyak supaya nggak nempel. Setelah rata seperti ini, lalu ini digulung sambil sedikit ditekan supaya padat. Nah, seperti ini sudah. Lakukan lagi ya seperti tadi sampai semua adonannya habis. Ini sudah selesai semua aku gulung. Sekarang akan kita bungkus menggunakan daun pisang ya. Daun pisangnya sudah aku
Panaskan di atas kompor sebentar aja supaya nggak mudah sobek, lalu digulung seperti ini. Cara membungkusnya, teman-teman bisa simak pelan-pelan ya, jadi nanti di rumah bisa dipraktekkan. Buat teman-teman yang mau samaan dengan produk-produk yang aku pakai, teman-teman bisa klik di bawah judul ya, link tokonya sudah aku tulis semua lengkap di sana. Kalian tinggal klik aja dan selamat berbelanja. Seperti ini sudah selesai semua aku bungkus. Sekarang akan aku susun di dalam kukusan. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih, lalu kita naikkan roladenya. Ini dikukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, roladenya sudah matang, angkat dan biarkan dulu hingga dingin. Setelah roladenya dingin, sekarang kita akan keluarkan dari bungkus daun pisangnya. Selanjutnya ini akan aku potong-potong. Nah, seperti ini hasil potongannya, cantik ya. Untuk menggorengnya, pecahkan 1 butir telur, beri sedikit garam, aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita goreng seperti ini. Sambil dibolak-balik ya supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning kecoklatan, angkat. Untuk sisanya ini kita bisa masukkan ke dalam wadah yang ada tutupnya. Selanjutnya kita tutup rapat dan kita masukkan ke dalam freezer ya. Nah, pertama, aku siapkan tepung terigu 5 sendok makan. Air 150 ml, ini aku aduk sampai tercampur rata ya. Selanjutnya siapkan telur 8 butir, tepung terigu yang sudah kita larutkan tadi, ini aku saring ya supaya nggak bergerindil. Kalau sudah tercampur rata, masukkan kaldu bubuk setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, aduk-aduk lagi. Ini wortel 1 buah yang sudah aku parut.
daun bawang 3 batang, ini sudah aku iris halus. Nah, seperti ini aja sudah siap untuk kita bungkus ya. Untuk membungkusnya, siapkan plastik mambo. Ini aku pakai yang gulungan ya, seperti ini, diameternya 5 cm. Lalu di bagian ujungnya ini aku ikat. Untuk panjang plastiknya nanti kita sesuaikan dengan panjang dari sosis yang kita gunakan ya. Lalu kita siapkan juga sosis rasa sapi atau rasa ayam juga nggak apa-apa. Masukkan sosisnya ke dalam plastik yang sudah kita siapkan tadi. Kalau sudah, ini akan aku masukkan telurnya. Jangan lupa diaduk-aduk dulu ya. Kalau sudah, ini kita ikat kencang, jangan ada rongga udara ya, supaya nanti hasilnya nggak peot-peot. Lalu ini aku ikat pakai benang kasur ya. Ini ikat yang kencang supaya nanti nggak kebuka, supaya rapih. Ujungnya aku gunting. Nah, seperti ini, lakukan lagi ya seperti tadi sampai semua telurnya habis. Ini sudah selesai semua aku bungkus. Satu resep menghasilkan 10 buah ya. Sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih, lalu kita akan masukkan. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, ini dikocok-kocok dulu supaya nggak ada tepung yang mengendap di bagian bawahnya. Selanjutnya ini direbus selama lebih kurang 10 menit ya, atau sampai mengapung. Setelah 10 menit ini sudah mengapung semua, artinya sudah matang. Langsung aja kita angkat. Setelah dingin, sekarang ini akan aku buka plastiknya. Jadi teman-teman bisa ya, kalau mau menyimpannya di dalam plastik seperti ini, dimasukkan ke dalam wadah tertutup, atau mau dibuka juga nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan keinginan teman-teman di rumah ya. Sekarang ini akan aku potong-potong. Panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan sostelnya. Ini digoreng ya sampai warnanya kecoklatan.
Kalau sudah kuning kecoklatan, bisa kita angkat ya. Nah, ini dia. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin rolade. Ini rolade nggak biasa ya. Roladenya menggunakan roti gabin, tapi ini rasanya enak banget, mirip dengan daging. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, aku akan buat bumbu halusnya dulu ya. Ini pala setengah buah. Bawang putih 6 siung kita haluskan hingga halus seperti ini ya. Sisihkan dulu. Selanjutnya ini roti gabin 1 bungkus kemasan 245 gram. Kita masukkan ke dalam chopper, kita haluskan ya. Kalau teman-teman nggak punya chopper boleh juga. Ini cukup kita pentung-pentung aja pakai gelas juga nggak apa-apa ya. Tapi biar cepat, ini aku masukkan ke dalam chopper, kita haluskan hingga halus seperti ini. Sisihkan dulu. Selanjutnya telur 20 butir aku kocok lepas. Kalau sudah, masukkan bumbu yang sudah digiling tadi. Kaldu bubuk rasa sapi 1 sendok makan. Lada bubuk setengah sendok makan, garam setengah sendok makan. Aduk-aduk. Ini roti gabin yang sudah kita haluskan tadi aku masukkan. Wortel yang sudah diparut 200 gram. Daun bawang 5 batang, ini aku iris halus. Cabai merah, ini sesuai selera aja ya, yang kita iris serong. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita bungkus ya. Untuk membungkusnya aku menggunakan plastik mambo gulungan seperti ini. Teman-teman bisa screenshot ya kalau mau mencarinya di pasar. Diameternya 5 cm. Kemudian ini akan aku simpul di bagian ujungnya. Nah, ini kita gunting untuk panjangnya sesuai dengan selera aja. Lakukan lagi ya sebanyak 15 buah. Untuk plastiknya ini kalau teman-teman dirasa nggak mau pakai plastik itu nggak apa-apa juga. Teman-teman bisa menggunakan loyang. Loyangnya itu dialasi dengan kertas roti dulu, kemudian diolesi dengan minyak. Masukkan adonannya, selanjutnya dikukus sampai matang ya. Jadi boleh kalau nggak mau pakai plastik dikukus aja juga nggak apa-apa ya. Dan ini lakukan sampai selesai ya. Sekarang ini kita isi menggunakan corong kecil seperti ini. Jangan lupa diaduk dulu ya supaya nggak ada yang mengendap di bagian bawahnya. Kemudian kita isikan. Kalau susah masuknya ini sambil ditusuk-tusuk pakai tusuk gigi atau tusuk sate seperti ini supaya mudah ya masuknya. Lalu ini kita putar kencang, ikat menggunakan tali. Supaya rapi, ini ujungnya aku gunting ya.
seperti ini. Lakukan sampai selesai. Ini sudah selesai semua, aku bungkus, hasilnya 15 lenjer seperti ini ya. Selanjutnya aku sudah panaskan air hingga mendidih agak banyak, kemudian ini kita masukkan. Kalau sudah, ini kita kukus selama 20 menit ya. Setelah 20 menit, sudah mengapung semua roladenya. Langsung aja ini aku angkat. Ini roladenya sudah dingin, sekarang kita keluarkan. Untuk mengeluarkannya mudah banget, tinggal kita gunting ujungnya dan dipencet seperti ini. Nah, lakukan ya sampai selesai. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, selanjutnya ini kita goreng. Dibolak-balik supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini, angkat ya. Nah, ini roladenya sudah dingin. Sekarang akan aku potong-potong. Untuk video hari ini aku cukupkan sampai sini aja ya. Jadi sampai kita makan pakai saus aja. Insya Allah besok jam 9 juga aku akan buatkan video cara membuat saus asam manisnya ya. Jadi ini cocok banget nanti untuk hajatan, untuk pestaan ataupun untuk syukuran. Jadi teman-teman tunggu ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, jangan lupa juga di subscribe, dan di share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi Ramadan ya bun. Yuk kita stok makanan aja di freezer. Ini bisa jadi lauk, bisa juga jadi cemilan. Jadi nanti kalau kita butuh tinggal digoreng aja. Disimpan beku, ini awet berbulan-bulan. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama kita buat kulitnya, siapkan tepung terigu 160 gram, tepung maizena 80 gram, garam 1 sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, telur 4 butir, ini aku kocok lepas dulu. Kita masukkan ke sini, aku aduk-aduk sebentar, lalu kita tambahkan air 500 ml, ini dimasukkan bertahap, diaduk sampai tercampur rata.
Supaya adonannya halus, ini aku saring. Tambahkan minyak goreng 4 sendok makan. Lalu aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Untuk motifnya, ini aku akan ambil kira-kira 2 centong sayur aja. Aku tambahkan pewarna hijau. Aduk sampai tercampur rata seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Ikat kencang. Dan ini siap untuk kita masak. Untuk memasaknya, aku menggunakan cooker king non-stick pan. Produk ini menggunakan cat keramik yang sangat tidak lengket dan berfungsi untuk mengumpulkan minyak. Sekarang ini aku olesi pakai minyak tipis-tipis aja pakai tisu. Lalu semprotkan motifnya dengan cara melingkar. Sekarang kita ambil adonan. Jangan banyak-banyak ya, ini sekitar setengah centong. Centongnya berukuran besar. Kalau yang kecil 1 centong ya. Lalu kita ratakan seperti ini. Nah, kalau sudah, ini bisa kita langsung taruh di atas piring. Lakukan lagi seperti tadi sampai selesai ya. Sekarang kita buat isiannya, ini tahu putih sebanyak 1,2 kg. Aku haluskan menggunakan gelas aja seperti ini. Nah, ini udah, tambahkan bawang putih 8 siung yang sudah dihaluskan, telur 2 butir, daun bawang 4 batang yang sudah diiris halus, wortel 200 gram kita parut halus, tepung terigu 6 sendok makan, tepung tapioka 6 sendok makan, lada bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, gula pasir 2 sendok teh. Nah, kalau sudah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk pemberian garam, teman-teman di sini bisa dicicip ya, karena di daerah aku ada jenis tahu putih yang rasanya sudah gurih, sudah asin, jadi dicicip karena nanti takutnya keasinan. Tapi kalau memang tahunya nggak ada rasanya, bisa ditambah ya, jadi disesuaikan aja dengan selera bunda di rumah. Kalau sudah, ini bisa langsung kita bungkus, ambil kulitnya. Teman-teman bisa lihat ini kulitnya elastis, nggak mudah sobek, jadi recommended banget. Cocok ya untuk buat rolade jenis apa aja, rolade ayam boleh, rolade daging juga bagus banget ini kulitnya. Kemudian kita beri isian, ini secukupnya aja. Atau kalau mau sama kayak punya aku, sekitar 100 gram isiannya. Selanjutnya ini digulung seperti ini, seperti kita mau gulung dadar gulung ya. Nah, ini hasilnya cantik banget. Lakukan lagi seperti tadi sampai selesai ya. Kalau sudah, ini bisa langsung disusun di dalam kukusan. Ini sudah aku olesi minyak supaya nggak lengket. Boleh juga dialasi pakai daun pisang, tapi nggak ada juga nggak apa-apa. Langsung aja di kukusan yang diolesi minyak, seperti itu.
Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih, lalu ini kita naikkan roladenya dan dikukus selama 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit sudah matang, angkat dan biarkan hingga dingin. Setelah dingin, ini bisa kita susun di dalam wadah kedap udara. Supaya nggak saling menempel, aku alasi pakai plastik seperti ini. Kemudian ini aku tutup dan akan aku simpan di dalam freezer. Sisanya ini kita akan goreng ya. Selanjutnya bisa dipotong-potong sesuai selera aja. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, lalu ini kita goreng. Dibolak-balik supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning kemasan bisa diangkat ya, Bun. Nah, ini dia rolade tahunya sudah jadi. Ini ekonomis banget, bahannya sangat sederhana, bikinnya juga gampang. Dijamin anak-anak pasti suka. Jadi ini cocok ya untuk stok nanti di bulan puasa. Sahur tinggal goreng. Gimana, bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, jangan lupa juga di-subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stok lauk anak-anak yuk bun, ini mudah dan bergizi. Caranya simpel. Pertama ini kita siapkan dulu bumbunya, bawang putih 5 siung, pala 1/4 buah. Ini kita haluskan, kemudian ditumis dengan minyak secukupnya sampai harum. Setelah bumbunya harum, masukkan daun bawang 2 batang yang sudah kita potong-potong, bawang bombay setengah buah, ini juga sudah kita potong dadu. Kita tumis lagi sampai bawang bombay dan daun bawangnya layu ya bun. Kalau sudah, ini aku angkat. Lanjut, siapkan chopper, masukkan daging sapi seberat 500 gram. Ini aku potong kecil supaya lebih mudah menghaluskannya. Nah, untuk menghaluskan, di sini aku menggunakan electric chopper IL216J dari Idealife. Kapasitas mangkuknya besar dan mudah dibersihkan. Sudah ada perlindungan anti panas berlebih ya bun ya. Pisaunya juga dari stainless steel yang super tajam. Jadi cocok untuk menghaluskan semua jenis bahan makanan. Sebentar aja ini sudah halus ya bun ya, seperti ini. Kemudian tambahkan tepung roti atau tepung panir 8 sendok makan, telur 2 butir. Bawang goreng 2 sendok makan, garam 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, pala bubuk 1/4 sendok teh, kaldu bubuk 1,5 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh. Kemudian ini bumbu yang sudah kita tumis tadi aku masukkan semua. Kemudian lanjut kita campurkan lagi sampai semua bahan tercampur rata ya bun ya. Ini sudah rata, kita sisihkan dulu. Lanjut buat kulitnya, siapkan tepung maizena 2 sendok makan, garam 1 sendok teh, air 50 ml, kita aduk dulu sampai tercampur ya bun. Kalau sudah, tambahkan telur 3 butir, ini aku kocok lepas dulu ya bun. Lalu masukkan dan aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Lanjut, panaskan teflon, kita beri sedikit minyak pakai tisu aja, lalu ambil
adonan telurnya ini diratakan. Nah, kita biarkan sampai di bagian pinggirnya ngelupas sendiri kayak gini ya Bun ya. Nah, kalau kita goyang-goyang udah lepas, berarti udah matang. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya aku akan mulai menggulung, ambil 1 lembar kulit, beri isian. Nah, isiannya ini supaya sama besarnya ditimbang ya Bun ya. Kemudian ini kita ratakan. Setelah rata ini digulung sambil sedikit ditekan ya Bun supaya nanti hasilnya rapi. Nah, ini dia hasilnya Bun, lakukan sampai selesai ya. Lanjut, ini kita bungkus pakai daun pisang yang sebelumnya sudah dibakar sebentar di atas kompor. Kemudian ini kita gulung aja seperti ini, nggak usah dipeniti ya Bun ya. Lakukan sampai selesai. Sekarang ini aku akan kukus, masukkan air ke dalam tangki pengukusnya. Nah, ini aku menggunakan pengukus makanan IL114A dari Ideallife ya Bun, dengan 3 mangkuk lapisan transparan dan tangkinya ini cukup besar, jadi bisa muat banyak. Ini kita panaskan kira-kira 25 menit aja. Kalau sudah panas, kemudian ini roladenya kita susun di atasnya seperti ini. Lalu ini kita tutup dan biarkan sampai matang ya Bun ya. Setelah matang, nah ini bisa kita angkat dan biarkan dulu hingga hangat ya Bun ya. Nah, ini sudah hangat, aku akan keluarkan dari daun pisangnya. Seperti ini hasilnya. Lakukan sampai selesai ya Bun ya. Nah, ini dia roladenya sudah jadi. Jadi kalau Bunda mau sebagai stok frozen food bisa dipotong-potong kemudian masukkan ke dalam wadah tertutup ya Bun ya, dan dimasukkan ke dalam freezer. Atau kalau mau langsung digoreng itu juga enak, atau mau langsung dimakan seperti aku ini enak juga. Gimana bisa ya? Semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan rolade daging sapi semuanya dari Ideallife ya. Jadi buat teman-teman yang mau samaan, link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis di kolom deskripsi. Silakan klik aja di bawah judul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin ide cemilan. Ini bisa juga jadi lauk ya. Disimpan di freezer awet berbulan-bulan. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, siapkan chopper, masukkan daging ayam filet 750 gram. Ini kita sudah cuci bersih dan dipotong dadu seperti ini. Tambahkan telur 2 butir, tepung roti 10 sendok makan, bawang goreng 2 sendok makan, garam setengah sendok makan, kaldu bubuk 1 sendok makan, pala bubuk setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, ketumbar bubuk 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh. Lalu ini kita haluskan. Oh iya, aku hampir kelupaan. Ini kita tambahkan bawang putih 7 siung yang sudah dihaluskan. Aku masukkan dan ini kita haluskan lagi hingga tercampur rata. Seperti ini. Kalau sudah, ini aku masukkan ke dalam wadah. Tambahkan santan instan setengah bungkus, kira-kira 35 ml, bawang bombay 1 buah yang sudah kita cincang halus, daun bawang 3 batang, ini juga sudah kita iris halus. Lalu diaduk sampai tercampur rata ya.
Nah, ini sudah tercampur rata, siap untuk kita bungkus. Lalu siapkan daun pisang yang sudah kita bakar sebentar di atas kompor, kemudian olesi dengan minyak supaya nggak lengket. Ambil adonan, ini dikira-kira boleh, atau kalau mau ditimbang juga boleh. Ini aku 200 gram. Selanjutnya ini dibentuk memanjang seperti ini. Kalau sudah, kita gulung. Nah, disematkan menggunakan tusuk gigi di bagian sisi sebelahnya juga sama ya. Seperti ini hasilnya. Lakukan ya sampai semua adonannya habis. Kalau sudah, ini aku susun di dalam kukusan. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih ya. Kemudian ini kita kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, angkat dan biarkan dulu hingga dingin. Ini sudah dingin, aku keluarkan dari daun pisang. Setelah itu kalau mau disimpan di freezer, boleh langsung aja dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Atau kalau mau langsung digoreng juga boleh. Dimakan gini aja juga enak ya. Jadi sesuai selera teman-teman di rumah aja. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, langsung aja ini aku goreng bulat-bulat seperti ini. Kalau teman-teman mau dipotong dulu baru digoreng juga nggak apa-apa. Jadi kalau aku goreng bulat-bulat aja.
Kalau sudah kuning kecoklatan, bisa diangkat. Nah, ini dia rolade daging ayamnya sudah jadi. Sekarang akan aku potong-potong. Jadi kalau teman-teman mau ditambah sayur boleh, ditambah udang boleh, atau diganti dengan daging sapi juga enak. Gimana? Bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa juga di-subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.